Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang materi soal-soal yang terdapat pada SIM PKB ya, yaitu soal materi pedagogik. Kemarin banyak sahabat-sahabat Gudar yang mengirim kepada kami soal-soal pedagogik yang terdapat pada SIM PKB calon ASN tahun 2021, calon ASN PPPK ya. Baik, tetapi sebelum kita membahas tentang materi pedagogik yang terdapat pada SIM PKB, Guru Daring kemarin telah memberi soal pada tipe soal manajerial. Kita langsung saja menuju ke soal manajerial berikut. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta untuk menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepentingan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya sesuai tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Mengerjakannya pekerjaan tersebut dengan terpaksa demi terlaksananya kegiatan tersebut. Atau E. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan kondisi di lapangan sehingga peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah sangat meriah. Nah, mana ini pilihan yang tepat untuk pertanyaan manajerial ini ya, yaitu pilihan yang tepat untuk soal-soal manajerial ini yaitu adalah yang A, yaitu mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. Oke. Bisa dipahami ya? Berarti pilihan yang tepat untuk soal manajerial ini yaitu adalah yang A. Lanjut ke materi pedagogik ya. Yaitu ada soal salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang A. Pengumpulan data atau data collection. B. Pengolahan data atau data processing. C. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. D. Pembuktian atau verification. E. Aplikasi data. Nah, yang mana ini? Aktivitas menjawab pertanyaan dan pembuktian benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning dalam pembuktian verifikasi. Atau pilihan yang tepat yaitu yang D. Berarti pembuktian atau verification ya. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan alat yang digunakan diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. B. Siswa melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi, atau sumber untuk bahan diskusi. C. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. D. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Atau E. Semuanya benar. Ini salah satu sintak dari problem based learning. Yang mana ini? Untuk mengorganisasikan peserta didik dalam memulai sebuah pembelajaran. Aktivitas pembelajarannya yaitu yang mana? Pilihan yang tepat untuk soal ini yaitu adalah yang A, yaitu siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan, alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model proyek based learning pada sintak A. Pertanyaan mendasar. B. Menyusun jadwal pembuatan. C. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek.
D. Mendesain perencanaan produk, atau E. Menyusun jadwal siswa. Ini ada peserta didik yang berdiskusi dalam penyusunan sebuah rencana pembuatan proyek pemecahan masalah. Rencananya yaitu adalah pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Nah, ini sintak apa yang terdapat pada model pembelajaran project based learning, yaitu adalah mendesain produk, yaitu pilihan yang tepat yaitu adalah yang D ya, mendesain perencanaan produk. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Untuk menilai siswa dalam memahami sebuah paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan atau teknik penilaian yang tepat ya? A. Penilaian praktik. B. Penilaian produk. C. Tes lisan. D. Tes tertulis. Atau E. Portofolio. Ini yang berguna untuk menilai siswa dalam memahami sebuah paragraf. Guru meminta siswa untuk menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Berarti yang tepat tekniknya yang digunakan yaitu adalah teknik tertulis, atau pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang D. Sangat mudah ya. Sangat mudah sekali ini ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, lanjut ke nomor berikutnya. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan atau nama-nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. A. Konseptual. B. Prosedural. C. Metakognitif. D. Faktual. Atau E. Akurat. Ada peserta didik yang diminta guru untuk menyebutkan nama-nama tumbuhan yang ada di sekolah. Berarti pilihan mana yang tepat? Yaitu adalah tentu saja pilihannya yaitu yang D ya, merupakan pengetahuan faktual. Oke, sangat mudah ini ya. Sangat mudah sekali. Lanjut ke nomor berikutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran yaitu adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Atau E. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Kita lihat ya, teori yang digunakan adalah behavioristik. Berarti pilihan yang tepat, kuncinya di situ adalah teori behavioristik. Berarti mana yang tepat? Tentu saja yang B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ini pertanyaan yang lumayan mudah ini ya, yang lumayan mudah untuk dijadikan sebuah tes seleksi ASN PPPK tahun 2021. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami permasalahan. B. Mampu memahami sebuah kejadian. C. Mampu memecahkan sebuah masalah. D. Mampu membuat peraturan. Atau E. Mampu mengalami sebuah kejadian. Tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Berarti dalam tahap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tahapan konseptualisasi yaitu adalah pilihan yang tepat yaitu adalah yang C. Mampu memecahkan sebuah masalah. Oke, mudah ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui sebuah gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui
bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Inaktif, B. Simbolik, C. Intuitif, D. Konflik, atau E. Ikonik. Ingat, jangan terkecoh dengan pertanyaan ini. Rata-rata mesti saya tebak ya, kami tebak, yaitu akan mengisi tentang simbolik. Padahal simbolik pada jawaban ini, pada soal ini, yaitu adalah pilihan yang kurang tepat. Karena apa? Karena perlu ingat, menurut siapa? Menurut Brunner. Kalau Brunner dalam memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visually verbal, yaitu adalah tahapannya adalah ikonik ya. Berarti pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah yang E, ikonik. Oke, mudah ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Lanjut ke nomor berikutnya. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar praktis, B. Belajar konsep, C. Belajar emansipatoris, D. Belajar teknis, atau E. Belajar aktif. Ingat, tipe belajar menurut Habermas, kecuali, ada kata kecuali. Habermas itu mengakui belajar itu ada 4 ya, praktis, konsep, emansipatoris, dan teknis. Yang tidak ada yaitu adalah belajar aktif. Berarti kecuali ya, yang namanya kecuali itu kan yang lainnya. Berarti pilihan yang tepat untuk soal ini yaitu adalah yang E. Pilihan jawaban yang E yaitu belajar aktif. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Kognitivistik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, atau E. Sibernetik. Ingat, kita kemarin dalam video-video yang terdapat kemarin dalam Guru Daring pernah membahas soal-soal tentang ini ya, pernah membahas tentang soal-soal kognitivistik, konstruktivistik, behavioristik, humanistik, dan sibernetik. Jadi pertanyaan ini saya kira tidak menyulitkan kita ya, karena sudah jelas sekali terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Berarti yaitu terdapat pada teori humanistik, atau pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang D. Oke, sekian dulu ya materi pedagogik pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan terus membahas tentang materi-materi pedagogik yang terdapat pada SIM PKB dalam calon-calon ASN PPPK tahun 2021. Semoga materi ini bisa membantu menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.